Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melisa Mentari dengan NIM C1C021172. Di sini saya akan kembali menjelaskan materi akuntansi syariah, di mana pada pertemuan kali ini akan membahas tentang akad murabahah. Baik, kita langsung saja pada materinya. Pengertian dari akad murabahah. Jadi kata murabahah ini secara bahasa adalah bentuk mutual atau makna saling yang diambil eh, dari kata yang berarti kelebihan atau tambahan, keuntungan. Jadi dalam bahasa Arabnya yaitu ar-ribu, murabahah ini diartikan dengan saling menambah atau menguntungkan. Sedangkan dalam definisi para ulama terdahulu adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui ya hakikatnya adalah menjual barang dengan harga atau modal yang diketahui penjual dan pembeli dengan tambahan keuntungan yang jelas. Jadi murabahah artinya saling mendapatkan keuntungan. Dalam ilmu fikih, murabahah diartikan menjual dengan modal asli bersama tambahan keuntungan yang jelas-jelas. Murabahah dalam praktik adalah apa yang diistilahkan eh, dengan murabahah li bisyira, yaitu permintaan seseorang atau pembeli terhadap orang lain untuk membeli barang dengan ciri-ciri yang ditentukan. Muhammad mendefinisikan murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Jenis-jenis murabahah. Yang pertama adalah murabahah tanpa pesanan. Nah, murabahah tanpa pesanan ini adalah jenis jual beli murabahah yang dilakukan dengan tidak melihat adanya nasabah yang memesan atau mengajukan pembiayaan atau tidak, sehingga penyediaan barang dilakukan oleh bank atau BNT sendiri dan dilakukan tidak berkaitan dengan jual beli murabahah sendiri. Murabahah berdasarkan pesanan. Murabahah berdasarkan pesanan ini adalah jual beli murabahah yang dilakukan setelah adanya pesanan dari pemesanan atau nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah. Jadi dalam murabahah berdasarkan pesanan, Bank Syariah atau BMT melakukan pengadaan barang dan melakukan transaksi jual beli. Setelah adanya nasabah yang memesan untuk dibelikan barang atau aset sesuai dengan apa yang diinginkan nasabah tersebut. Landasan syariah murabahah secara syar'i, keabsahan transaksi murabahah didasarkan pada beberapa nas Al-Quran dan Sunnah. Landasan umumnya termasuk jenis jual beli lainnya. Terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Nah, dalam ayat ini Allah itu mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan ketentuan ini, jual beli murabahah mendapatkan pengakuan dan legalitas dari syara dan sah untuk dioperasikan dalam praktik pembiayaan di bank syariah dan baitul mal wa tamwil, karena ia merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung unsur riba. SAK 102, Akuntansi Murabahah, berdasarkan Surat Edaran Pengurus Nasional DPN-IAI nomor 823 B garing DPN garing IAI garing 9 2013, maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah atau DSA SIAI. Setelah pengesahan awal di tahun 2007, PSAK 102 mengalami perubahan sebagai berikut. Pada 13 November 2013, sehubungan dengan keluarnya fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, itu nomor 84 garing DSN MUI garing garing 12 garing 2012 tentang metode pengakuan keuntungan tanwil di al-murabahah, yaitu pembiayaan murabahah di lembaga keuangan. Dan pada 6 Januari 2016 berkaitan dengan definisi nilai wajar yang sesuai dengan PSAK 68, yaitu tentang pengukuran nilai wajar. Perubahan ini berlaku efektif 1 Januari 2017 secara retrospeksi. Berikut adalah beberapa ikhtisar ringkas
Ya. Nah, berikutnya adalah ilustrasi dari akar purwabaha. Contohnya, Tuan Malik ini berencana untuk membeli mobil Avanza senilai 230 juta. Nah, karena Tuan Malik ini tidak memiliki jumlah uang tersebut, maka Tuan Malik ini mendatangi Bank Syariah X untuk membeli mobil yang diinginkan. Nah, Bank Syariah X ini kemudian memesan mobil yang dimaksud, kemudian menjualnya kepada Tuan Malik dengan harga yang telah disepakati, yaitu sebesar 250 juta. 230 juta harga perolehan dan 20 juta itu margin. Nah, pembayaran itu akan dilakukan secara angsuran setiap bulan selama jangka waktu 12 bulan. Dalam pemesanan barang, bank syariah dapat mewakilkan atau wakalah kepada pihak lain atau kepada bank kepada nasabah itu sendiri. Jadi, yang membeli barang adalah Tuan Ahmad, contoh di atas nama Bank Syariah. Tetapi transaksi murabaha baru boleh dilaksanakan jika barang sudah dibeli oleh nasabah. Transaksi ini biasanya dikenal dengan murabahah bil wakalah. Nah, dalam Islam itu transaksi pinjam meminjam dengan tambahan bunga dilarang karena termasuk riba. Sedangkan transaksi jual beli dengan tambahan keuntungan itu diperbolehkan. Nah, keuntungan langsung diketahui, keuntungan murabahah langsung diketahui di awal ketika transaksi murabahah disepakati, berbeda dengan transaksi murabahah atau murabahah, di mana bagi hasil tidak boleh ditentukan di awal karena harus menunggu hasil usaha nasabah. Kedua, margin fix. Keuntungan murabahah sifatnya fix atau certainly tetap jika sudah disepakati tidak dapat berubah, berbeda dengan bagi hasil yang sifatnya tidak tetap dan berubah-ubah menyesuaikan dari hasil usahanya. 3. Risiko rendah. Transaksi murabahah secara kredit adalah transaksi utang piutang yang wajib diselesaikan oleh nasabah. Artinya penyelesaian utang piutang tidak berkaitan dengan kondisi usaha nasabah, apakah dalam untung ataupun rugi, sehingga risiko relatif rendah. Sedangkan bagi hasil itu relatif berisiko karena jika terjadi kerugian usaha maka akan kerugian tersebut akan ditanggung bersama. Kesimpulannya adalah kata murabaha ini secara bahasa diartikan dengan saling yang diambil dari kata bahasa Arab yaitu ar-ribu yang berarti tambahan atau keuntungan. Jadi murabaha ini diartikan sebagai saling menambah atau menguntungkan. Sedangkan dalam definisi para ulama terdahulu itu adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. Hakikatnya adalah menjual barang dengan harga atau modal diketahui penjual dan pembeli dengan tambahan keuntungan yang jelas. Jadi murabahah itu artinya saling mendapatkan keuntungan. Persyaratan standar akuntansinya diatur dalam PSAK 102. Baik, sekian penjelasan saya dari saya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.